Pernahkah kalian merasa bahwa dinding sebuah bangunan sebenarnya memiliki ingatan? Bahwa setiap kesedihan yang pernah terjadi di dalamnya tidak benar-benar hilang, melainkan mengendap seperti debu di sudut ruangan yang tak terjangkau sapu. Rina, seorang mahasiswi psikologi berusia 20 tahun, awalnya tidak percaya pada omong kosong semacam itu. Baginya, ketakutan hanyalah reaksi kimia di otak. Namun, segalanya berubah saat ia menginjakkan kaki di Wisma Melati, sebuah kos-kosan tua di sudut sunyi daerah Sleman, Yogyakarta. Bangunan itu bergaya kolonial dengan langit-langit tinggi dan jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Hawa dingin langsung menyambut Rina saat ia pertama kali masuk. Hawa dingin yang tidak wajar, seolah-olah matahari tak pernah benar-benar diizinkan menyentuh lantai ubinnya yang kusam. Ibu kos, seorang wanita paruh baya dengan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya, mengantarkan Rina ke kamar nomor 3. "Hanya satu pesan saya, Nduk," ucap ibu kos dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Rina meremang. "Jangan pernah mengetuk atau mencoba membuka kamar nomor 4 di sebelahmu. Itu kamar kosong, tapi biarkan dia tetap kosong. Siapa yang tidak penasaran mendengar peringatan seperti itu?" Kamar nomor 4 itu tepat berada di pojok lorong. Pintunya berwarna coklat gelap, hampir hitam, dengan gagang kuningan yang sudah berkarat. Rina mencoba mengabaikannya, namun malam pertama adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Saat jam dinding menunjukkan pukul 2.14 dini hari, suara itu muncul. Sebuah isakan halus, isakan seorang wanita yang terdengar sangat dekat, seolah-olah orang itu sedang berjongkok tepat di balik dinding kamar Rina. Suaranya tidak keras, tapi frekuensinya seolah menggetarkan gendang telinga dengan cara yang menyakitkan. Isakan itu berubah menjadi tangisan terseduh-seduh, penuh dengan keputusasaan yang begitu pekat. Rina terbangun, nafasnya memburu. Ia mencium bau yang aneh, campuran antara wangi bunga melati yang terlalu kuat dan bau tanah basah yang busuk. Pernahkah kalian mencium bau kematian yang disamarkan oleh wangi bunga? Itulah yang dirasakan Rina. Ia mencoba menulikan telinga dengan bantal, tetapi suara itu justru semakin jelas. "Tolong, dingin, kenapa kalian tinggalkan aku?" Bisikan itu terdengar di sela-sela tangisan. Rina gemetar. Ia bangkit dan menempelkan telinganya ke dinding yang membatasi kamarnya dengan kamar nomor 4. Suara kuku yang menggaruk tembok kayu terdengar jelas. Serak, serak, serak. Keesokan harinya, Rina mencoba bertanya pada penghuni kos lain, seorang mahasiswi senior bernama Sari. Namun saat Rina menyebutkan tentang kamar nomor 4, wajah Sari mendadak pucat pasi. Ia segera berkemas dan pergi tanpa sepatah kata. Keheningan di Wisma Melati terasa semakin menekan. Mengapa semua orang seolah menyimpan rahasia yang sama? Mengapa suhu di lorong depan kamar nomor 4 selalu turun drastis hingga nafas Rina mengeluarkan uap tipis setiap kali ia lewat? Malam ketiga, gangguan itu meningkat. Bukan lagi sekedar suara, tapi fisik. Gagang pintu kamar Rina mulai bergerak-gerak. Klek, klek, klek. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba masuk. Rina bersembunyi di bawah selimut, merapalkan doa dengan bibir gemetar. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti total. Keheningan yang tercipta justru jauh lebih mengerikan. Lalu, terdengar suara bisikan tepat di samping telinganya, meski ia yakin pintunya terkunci rapat. "Buka pintunya, Rina. Di dalam sini sangat gelap." Dengan keberanian yang dipaksakan oleh rasa teror yang memuncak, Rina meraih ponselnya dan menyalakan lampu senter. Ia keluar kamar. Lorong itu gelap gulita. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip seperti detak jantung yang sekarat. Langkah kakinya bergema di atas ubin. Ia berhenti di depan pintu kamar nomor 4. Bau melati itu kini begitu menyengat hingga matanya perih. Ia melihat ke bawah pintu. Ada cairan hitam kental yang merembes keluar dari celah bawah pintu kamar nomor 4. Itu bukan air. Baunya amis seperti darah lama. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sedikit. Hanya sebuah celah kecil yang memperlihatkan kegelapan total di dalamnya. Dari celah itu, sebuah mata merah yang tidak berkedip menatap Rina. Rina mundur, terjatuh, dan merangkak kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa tidur hingga pagi. Saat matahari terbit, ia segera menemui ibu kos untuk pamit.
Namun ibu kos hanya menatapnya dengan tatapan kosong sambil memegang sebuah foto lama. Foto seorang gadis yang sangat mirip dengan Rina, mengenakan pakaian yang sama dengan yang dipakai Rina saat itu, sedang duduk di depan kamar nomor 4. Dia sudah memilih mundur. Kamar nomor 4 tidak pernah benar-benar kosong. Dia hanya butuh teman untuk menangis bersama. Bisik ibu kos dengan suara yang kini terdengar persis seperti suara tangisan di malam hari. Rina segera berlari keluar, meninggalkan semua barang-barangnya. Namun saat ia sampai di rumahnya yang berjarak ratusan kilometer, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam tas kecil yang ia bawa, terdapat sebuah kunci kuningan tua dengan gantungan kayu bertuliskan angka 4. Dan malam itu, saat ia coba memejamkan mata di rumahnya yang dianggap aman, suara isakan itu terdengar lagi. Kali ini suaranya bukan dari balik dinding, melainkan dari bawah tempat tidurnya sendiri. Apakah kalian yakin kamar di sebelah kalian benar-benar kosong? Atau mungkin penghuninya hanya sedang menunggumu untuk tertidur? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.